setting RI King supaya duet gitu. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Siang hari ini Banjaranegara sudah dilanda mendung dari tadi pagi, nggak masalah. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba menyeting Yamaha RI King, dimana motor ini yaitu gas bawahnya itu berat banget, dan motor ini juga terjadi kayaknya terlalu boros untuk bahan bakarnya. Di sini karbunya itu biasanya kalau motor 2 tak terlalu boros, biasanya itu karbunya itu ngembun. Nah, di sini kalau dinyalakan sebentar itu karbonnya anyis banget, ngembun, arep ngembun. Nah, kemungkinan terlalu boros juga. Nah, terus juga nanti kita akan cek membrannya seperti apa daripada motor Yamaha RI King ini. Sebelumnya kita nyalakan dulu terlebih dahulu untuk suaranya ya daripada motor ini. Dan motor ini juga tidak mau langsam ya. Ini kalau di langsamnya digedein dia itu ngudur baik, tapi kalau dibuat langsam itu dia tidak mau. Nah, kemungkinan biasanya trouble seperti itu pada motor 2 tak itu biasanya membrannya yang bocor biasanya. Tapi kita akan cek juga nanti membrannya, juga akan bersihkan si kuisnya. Untuk si kuis di sini kita nanti akan copot lalu kita bersihkan ya. Sebelumnya kita buka dulu businya. Oke, busi kita lepas dulu ya. Ini motor wis barokan dadine ora ana standar lorone, bro. Masya Allah, sertepol. Kita cek businya seperti apa ya. Kalau businya merah ya berarti oke, tapi kalau businya berwarna basah yo berarti ora oke motore. Emang motor terlalu boros ya mungkin ya. Kayaknya terlalu boros karena ini tidak mau langsam ya. Langsam itu susah banget ya. Kemungkinan kalau langsamnya bocor, langsam tidak mau langsam ya ada di membran dan karbunya terlalu boros. Nah, di sini si busi itu terlalu basah kuyuh ya. Ini businya basah banget. Fokus. Nah, tuh businya itu basah banget. Tuh, businya kelihatannya baru jadi tidak terlalu kotor ya. Tuh, ulang-ulang. Mambune oli samping, bukan oli mesin ya. Tuh. Oke, kita akan bongkar saja ya untuk membran dan karbunya. Sebelumnya saya untuk pembongkaran saya next saja ya supaya lebih simpel aja videonya. Intinya ini dicopot karbunya dan membrannya dilepas, kita cek seperti apa untuk membran dan karbunya. Juga akan bersihkan si kuisnya supaya pembakarannya itu lebih oke dan gasnya itu lebih enteng saja. Juga membersihkan si kepala pistonnya. Oke, saya akan next saja untuk pembongkaran daripada motor RI King yang tidak mau duet ini. Oke, kui bosai pol. Membrannya sudah kita lepas. Sekarang kita ke karbu dan membrannya ya. Bentar bro. Nah, oke, ini bentuk karbunya. Di sini karbu. Sebenarnya karbunya nggak ada masalah ya. Ini karbunya Mikuni original, tapi kelihatan banget untuk apa jenis uyer atau mencet. Ini
terjadi itu sudah melakukan penggantian, dimana di sini itu menggunakan berapa ya, 50 ukuran 50 apa berapa ini, 50 ya, berarti seukuran PE26 ya, emang ukurannya segini berarti. Tapi ini baru, jadi nggak masalah sih, baru. Mungkin yang dulu pernah londot gitu atau yang lain. Oke, sekarang kita ke membran. Nah, di sini membran telah terjadi open yang sangat parah ya, kelihatan banget tuh. Di sini tuh yang ini tuh melimping tuh, ini tuh melimping paling tinggi nih tuh ya, kelihatan ya, di penet embut-embut. Yang kedua tidak terlalu, yang ketiga, 4, berarti yang bocor, tapi semuanya itu bocor tuh ya. Yang paling parah itu ini, sehingga motor itu tidak bisa langsam. Kita akan coba tiup ya. Di tiup itu nggak ada suara, tapi sedikit banget, itu pun ngeposnya sampai kunangan tuh ya, nggak ada suara. Untuk tarikan nafas ke dalam juga terjadi bocor tuh. Bahkan ini membran bocor parah ya, ini membran bocor parah sehingga motor itu tidak bisa langsam. Kita akan coba setting ya. Untuk cara settingnya sebenarnya sama, ini membrannya udah KW ya, membran KW ini udah rempel barangan ya. Kita bautnya taruh sini saja. Ini yang opennya paling parah, oh bukan, ini yang bagian bawah. Kita coba. Oke, kita cuci menggunakan bensin ya. Oke, sini membran belum, pori-porinya belum terlalu dalam. Untuk pori-porinya masih halus ya tuh, cuma gibai ngecap tok. Jadi ini enggak kita amplas pora ya, sebenarnya kayaknya udah pernah ditekuki ya bro. Oke, terjadi mengkelung. Ini nyetingnya salah ya, kalau mau ditekuk itu bagian belakang sini ya, sini, jangan di sini. Kalau di sini nanti ini mengkelung, jadinya tetap bocor, percuma ya. Ini kita luruskan lagi saja. Hati-hati kalau membran itu kalau udah mengkelung biasanya paling engel di benerna tuh, harus di pengkelung-pengkelung nape nang salah ya ini nyetingnya. Kalau mau tekuk di sini bro, nah sini tekuknya, nah sini, jangan di sini ya, ngawur iki. Pantes motor ora duet tepos ya, ora moni ki motor ora enak hasilnya. Kita akan coba setting. Ini yang paling parah untuk pelengkungannya tadi. Kita lap dulu. Sama ini juga nyetingnya bekasnya ditekukin nang ngarepe, sama yang satu masih lurus. Nah, ngawur iki nyeting. Pantes mengkelung. Ini membrannya bukan karet ya, ini membrannya itu apa ya, ini angel iki di setting kayak ini angel bro. Membrannya atom kabeh untuk karet. Oke, bukan karet ini bro, jadinya ya kayaknya agak susah juga kalau bukan tipe karet untuk penyetingannya ya. Oke, kita akan amplas dulu seperti biasa ya. Saya mau beli amplas dulu untuk ini, untuk mengamplas mesin membran. Kita akan beli amplas dulu ya. Untuk karbu tinggal kita bersihkan saja. Ini kebetulan kayaknya masih belum lama dibuka, jadinya ini masih bersih banget untuk bagian dalamnya. Jadi nanti kita bersihkan lagi saja, tinggal disemprot-semprot saja, nggak ada perubahan untuk karbu, cuma permasalahannya ada di membran saja sini. Oke, saya akan beli amplas dulu. Lanjut, di sini saya sudah belikan untuk amplasnya ya. Ini lagi
Amplas telaten banget bro, gunakan di atas keramik, media di atas keramik atau kaca ya. Di sini saya menggunakan kaca, kemarin menggunakan gergaji karena saya yakin gergaji itu rata, jadinya ya saya gunakan gergaji. Ini saya menggunakan 16.000 ya, 16.000 untuk menghaluskan. Ini hasilnya kayak stainless apa bro. Nah jadi itu rata ya, sampai pori-porinya itu hilang, rata intinya lah ya. Ini harus dibikin rata sampai ini kan kena amplas semua udah. Tadi kan pas di amplas seperti ini dia itu nggak mau rata karena bekasnya itu ditekuk bagian sini ya, jadinya itu mengkelung. Nah di sini tuh harus rata ya, betul-betul rata. Empuk sih, no ragendane macet. Nih, oke. Ini sudah rata satu ya. Tinggal kita pindah yang satunya. Nah, ini juga harus betul-betul rata. Kita lap dulu, kita beralih ke sebelah kiri yang masih baru amplasnya. Ini sampai bersih seperti tadi ya. Wish, orang pelaku bro. Nah, karena dia bekasnya ditekak-tekuk di sebelah sini, otomatis di amplas itu tidak nyawat semua, bahwasanya dia itu tidak rata, sudah tidak rata gitu. Nah untuk pembetulannya ini harus disesuaikan kembali, dikembalikan seperti ini dulu sampai tersentuh amplas semua ya, harus tersentuh amplas semua. Ini karena tadinya nyetingnya itu salah, seharusnya ditekuk itu bagian sini bro, jangan ditekuk bagian sini. Kalau ditekuk bagian sini tetap mengkelung, nanti membrannya terlalu open, motornya berat tapi nggak ada tenaganya nanti jadinya. Nah ini sampai kalau dipegang seperti ini kan terasa banget ya. Nah ini kita amplas dulu sampai betul-betul rata seperti tadinya ya. Oke, ini saya amplas dulu sampai betul-betul jadi, nanti kita akan rakit kembali. Nah setelah menggunakan amplas 1000, kita menggunakan amplas 1500, aslinya itu 2000 ya. Kalau ada itu menggunakan amplas yang 2000 supaya si lebih halus, betul-betul halus gitu ya, supaya membran itu tidak bocor, tidak menyisakan pori gitu. Kalau menyisakan serabut, kalau amplasnya terlalu kasar itu biasanya meninggalkan serabut-serabut apa rambut ya. Nah serabut-serabut rambut kalau terlalu dalam pada membran itu berakibat menjadi pecah ya, kemungkinan bisa menjadi pecah. Nah di sini meling banget bro, kayak stainless. Kalau serabut-serabut amplas halus itu kan tidak dalam, jadinya aman, nggak apa-apa. Nah ini sudah kita bikin rata, untuk depannya udah rata banget, ini udah meling semua ya, tuh udah rata banget untuk depannya. Jadi ya tinggal kita rakit saja. Ini tak pindah di mana sih, tinggal kita rakit. Nanti kita cek satu-satu bunyi apa tidak untuk membran. Lah sah sih tuh. Oke, ini untuk semuanya. Nih tadinya mengkelungnya jeruk banget, jadi madan engel iki. Kuna ditekuk maning mentambah meliwa ya madan rugi soalnya. Wis lah, penting gris pedal tok seminian ora masalah. Terus untuk ininya juga kita cek di sini masih rata kayaknya, masih rata kayaknya. Amplas juga
sampai betul-betul rata ya. Media kaca ya, kaca itu kan 100% rata. Udah lah. Oke, ini dicuci bensin lagi ya bro. Nah, supaya bekas amplasnya itu tidak nempel gitu. Ini dicuci bensin lagi, lalu kita rakit, nanti dilap ya. Udah gitu dilap, tak lap dulu, katok lapis nempel terus. Nah, untuk pelengkungannya teman-teman bisa menyesuaikan ya, misalnya ini ditaruh lalu ditekan. Nah ini tadi kan masih terlalu bukak ya tuh. Nah teman-teman bisa menekuk, tapi nekuknya sebelah sini ya, nekuknya sebelah sini. Nah untuk in dan X nya itu sama, tekukannya harus sama, jadi itu membran itu tidak mengalami trouble. Biasanya kalau ini terlalu kerep gue motornya abot. Nah ini untuk satunya, tinggal kita pasangkan di sini, harus rata ya, ini kan rata tuh, rata. Untuk satunya nanti kita pasang, lalu kita bunyikan, apa kita tiup apa bunyi apa tidak. Ukurannya sama ya, ukurannya itu sama. Untuk proses nekuknya itu sama. Hati-hati untuk proses penekukannya, kalau terlalu akeh nanti juga open, membrannya terlalu open. Nah itu kan rata. Kalau terlalu open motornya tenagane, terlalu neken lah caranya lah ya. Balik bro, sorry bro. Nah ini kurang dikit, nekuknya itu di belakang, jangan di depan. Jadinya motornya itu oke. Kalau masih belum rata ya diusahakan sampai rata, tapi sedikit-sedikit nekuknya ya, supaya nantinya itu tidak terlalu banyak. Karena membran ini kalau meliwat angel dendeni biasanya. Nah oke, ini tinggal kita rakit ya, untuk pasang dulu lalu kita bunyikan bunyi apa enggak. Oke, ini sudah saya rakit untuk membrannya, yang ngepost sampai kunangan bro. Nah, usahakan di sini sampai betul-betul mapannya itu rata ya, mapannya itu tuh, mapannya itu rata bro, mapannya itu rata semua harus ya. Beda sama tadi udah mengkelung tidak rata ya. Tuh. Oke, coba kita akan tiup ya, kita tiup dulu. Terdengar banget suaranya itu rupa-rupa ya, anak sing pret neprot no ya. Coba kita tekan satu ya, sini tekan satu, kita tiup. Bunyi terdapat 2 suara. Terus satunya tekan lagi, juga terdengar bunyi. Nah kita coba tiup. Dolanan trompet. Oke, udah kunangan. Oke, sudah ditiup, udah jadi, udah rapat semua, dan pastikan pada waktu disedot itu tidak ada udara masuk, disedot seperti ini. Nah disedot ke dalam itu nggak ada udara masuk sedikit pun, berarti itu menandakan sudah rapat sempurna gitu. Oke, membran udah kita setting, udah jadi, tinggal kita pasang kembali. Jangan lupa pemasangan di sini dikasih packing ya, kalau nggak kasih packing lem kan percuma, puro-purotan. Untuk karbu ini kita rakit saja karena ini apa jenisnya nggak terjadi kotor ya, jadi kita rakit saja. Karbu kita bersihkan saja, nggak kita oprek-oprek yang lain, cuman nanti skepnya kita taruh berapa putaran gitu saja ya. Oke, ini kita akan rakit dulu untuk membran dan karbunya kita akan bunyikan seperti apa. Oke, karbu sudah kita pasang dan membrannya tinggal ini
sudah saya bersihkan untuk sikuisnya, tapi di sini itu ada apa ya, cuplek-cuplek kayak gitu. Kemarin ya fish area pada cuplek-cuplek kayak gitu. Ini piston juga kita bersihkan ya, supaya pembakarannya itu maksimal, lebih oke saja, lebih oke saja. Ini tinggal dimasukkan. Gunakan lem tribon ya, jangan silen atau yang lain, karena silen itu kan misah. Oke lah ya, ini saya pasang dulu. Untuk sikuis kita poles, kita bersihkan, dan kepala piston juga. Oke teman-teman subscriber, ini tadi sudah saya bunyikan. Nah sekarang tinggal kita untuk ya, tadi saya bilang skep. Untuk skep saya ambil nomor 3 dari atas. Dari atas ini kan strip sih. Nomor 3 dari atas, setelan standar pabrik. Terus sikus kita poles, kepala piston kita poles. Terus untuk putaran karbu saya ambil 3 putaran saja. Untuk karbu kayak setelan Perkana kayak 3 putaran dengan membran KW ya, membran KW seperti tadi ya untuk penyetingan membrannya. Cuma ini tadi gasnya pedot, ini sudah saya ganti baru, jadi gasnya enak. Nah nggak bro lagi asar ya, jadi ya nanti bunyikan lagi. Untuk setelan ini sudah menggunakan apa, triple iki, jadi ini suara melo gas, jadi motornya bulak banget. Oke, kita akan bunyikan, tunggu komat selesai dulu. Oke, kita akan bunyikan. Untuk motor udah langsam, udah oke ya. Untuk gasnya udah responsif banget ya. Seru banget guys, kuku saya ngomong rampen. Oke ya, semoga bermanfaat. Untuk gasnya itu udah responsif banget, beda sama tadi ya. Tadi itu kan karena membrannya bocor juga tidak mau langsam, ini sudah langsam. Juga gasnya itu kan tadi alot ya, ngorok gitu, sekarang sudah tidak, udah oke. Saya hanya main di karburator, cuma kita bersihkan saja. Skep standar ya, ukuran standar itu membran kurang lebih seperti tadi. Untuk cara amplasnya gunakan amplas 1000 dan 1500 untuk membersihkannya ya, untuk memperhalus saja. Squeeze kita poles, terusan apa ya, silinder kop, ngomong silinder kop angel teman, silinder kop juga kita poles, juga kita bersihkan saja sebenarnya, cuma pembakarannya lebih oke. Dan ini alhamdulillah hasilnya udah, gasnya itu udah enak, udah responsif, juga sudah saya tarikannya juga oke lah ya. Nah cukup untuk doet standaran turut di apa dalan ciut yo oke. Nah sebenarnya ada 2 tip ya untuk meningkatkan performa. Di sini bisa menggunakan packing 2. Sini packing bawah itu menggunakan 2 lapis dan atas 2 lapis, itu mesinnya lebih adem, lebih anteng, juga tarikan atasnya lebih jos. Tapi bawahannya itu agak sedikit berat, tapi atasannya itu jos. Oke ya, semoga bermanfaat. Untuk kali ini cara setting RI King supaya doet.